Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue bakal lanjutin pembelajaran otodidak gue. Nah, di video sebelumnya gue udah belajar tentang apa ya, ngentry data, membuat deret data. Nah, sekarang kita masuk ke bagian 3. Eh, Bagian 3.3 ya guys ya. Nah, bagian 3.3 ini adalah tentang memilih sel dan beberapa sel. Tapi kayaknya di ininya salah ya di pokok pembahasannya. Ini bukan mengentry data tapi memilih sel dan beberapa sel. Itu di mana ya? Oh iya iya, iya. Gak salah sih, cuman kayaknya mengentry data itu di bagian lain ya. Kalau di pokok pembahasannya sih gitu ya. Cuman pokoknya intinya bagian selanjutnya kita masuk selanjutnya aja, kita masuk ke bagian 3.3 yaitu memilih sel dan beberapa sel gitu. Memilih sel dan beberapa sel. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah untuk memilih sebuah sel. Buka program MS Excel 2016 dengan langkah yang telah dijelaskan sebelumnya. Lalu klik salah satu sel sebagai sel awal untuk memulai memasukkan data. Nah, misalkan gua pengen memilih sel D5 misalkan untuk memilih atau memulai menginputkan data. Untuk berpindah sel, gunakan salah satu cara berikut. Gunakan tombol enter untuk berpindah ke bawah sel aktif. Nah, ini salah satunya untuk pindah ke sel D6. Atau gunakan tombol tab untuk berpindah ke samping kanan sel aktif. Nah, ini kan sel aktif nih. Ini tuh sel aktif tuh. Ini sel aktif. Gitu. Atau enggak tekan tab untuk berpindah ke sebelah kanan sel aktif gitu. Gunakan tombol anak panah pada keyboard untuk berpindah ke sel lainnya. Atau menggunakan anak panah yang arrow ini untuk berpindah ke sel manapun gitu ya. Sedangkan untuk memilih beberapa sel sekaligus, gunakan salah satu perintah berikut. Klik tahan dan geser mouse dari sel awal hingga sel akhir. Misalnya, klik tahan sel B1 kemudian geser pointer menuju ke D5. Ini kan B1. Klik tahan dan geser menuju ke D5 ya. Iya D5, ini D5. Nah, ini D5. Nah, akan terbentuk sebuah range cell gitu, di mana sel awal yang dibentuk dimulai dari B1 dan sel akhirnya D5 berada di D5 gitu. Klik salah satu sel, tekan tombol kontrol pada keyboard dan klik sel-sel lainnya untuk memilih sel secara acak atau tidak berurutan. Misalnya klik sel A1 kemudian tekan dan tahan tombol CTRL diikuti dengan klik sel B3, C2 dan sel C4, D4. Nah, kalau untuk memilih sel dengan cara acak bisa memakai cara berikut ya guys ya. Teman-teman misalkan pilih misalkan tombol E3 misalkan untuk awalannya, teman-teman klik kontrol, lalu teman-teman klik secara acak sel yang teman-teman pilih, lalu akan otomatis memilih sel yang telah dipilih, yang telah diklik sebelumnya gitu. Lalu klik sel awal, tekan tombol shift pada keyboard dan klik sel akhir untuk memilih sel yang berurutan misalnya. Nah, kalau kontrol itu CTRL itu dia untuk memilih sel secara acak. Kalau menggunakan tombol shift pada keyboard, nah dia memilih sel secara berurutan gitu ya guys ya. Klik sel A1 kemudian tekan tahan tombol shift diikuti dengan A5. Nah, misalkan ini untuk sel awalnya kita pilih B3. Dengan menggunakan shift itu akan memudahkan kita untuk menyeleksi sel secara berurutan gitu. Misalkan di akhirnya ini di F9. Nah, lalu akan terbentuk range cell di mana sel awalnya B3 dan sel akhirnya F9 gitu ya guys ya. Nah, itu untuk bagian 3.3 ya guys ya. Oke, kita akan lanjut ke bagian 3.4.